Selamat pagi Bapak Ibu dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok IF1 Pagi A4 dengan nama tim One4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengelolaan Surat Peringatan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Next. Pada bagian ini, kami menampilkan struktur pembimbing dalam proyek kami, yaitu Project Proposer Ibu Yeni Rokayati, SSIMSC, dan Project Manager Bapak Sono Sibagariang, Eskom Mkom. Next. Nah, ini merupakan anggota tim OneForm yang terdiri dari 4 orang. Di sini ditampilkan NIM, nama, dan peran masing-masing anggota tim. Next. Latar belakang. Pada slide ini dijelaskan alasan mengapa proyek ini dibuat. Dalam sistem manual, surat peringatan mahasiswa masih ditulis dan dikelola menggunakan kertas sehingga rawan rusak dan sulit dilacak. Nah, oleh karena itu, kami membuat sistem pengelolaan surat peringatan berbasis web. Next. Deskripsi umum di sini menjelaskan secara umum bagaimana sistem kami bekerja. Sistem ini memiliki dua peran utama, yaitu staf akademik dan mahasiswa. Fitur utama dalam sistem ini meliputi sebagai berikut. Nah, fitur-fitur ini dirancang agar mudah digunakan oleh staf akademik maupun mahasiswa. Next. Slide ini berisi dua permasalahan utama yang kami identifikasi, yaitu proses penulisan surat peringatan masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang kedua, terjadi pembuangan kertas berlebihan yang kurang ramah lingkungan. Next, batasan masalah dalam pengembangan proyek ini belum mencakup hal-hal berikut ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn. Baiklah, berikut penggunaan teknologi dan aplikasi yang kami gunakan dalam proyek PBL kami. Lanjut. Tujuannya ada tiga, salah satunya yaitu untuk mempermudah staf akademik dalam pembuatan dan pengelolaan surat peringatan secara digital. Lanjut. Untuk manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, proyek ini memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan teknologi web seperti HTML atau CSS atau JavaScript. Secara praktis, sistem ini mempermudah pihak staf akademik atau tata usaha dalam mengelola surat peringatan. Lanjut. Berikut ada 5 persyaratan fungsional yang kami gunakan dalam proyek PBL kami. Lanjut. Dan ada 3 persyaratan non-fungsional yang kami gunakan dalam proyek PBL kami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Franklin. Selanjutnya yaitu gambaran umum dari pengelolaan surat peringatan yang terdapat pada gambar di samping. Pada gambar di samping itu terdapat dua aktor, yaitu staf akademik dan mahasiswa. Untuk kedua aktor ini dapat mengakses berbagai fitur yang telah kami berikan di antarmuka sistem. Dari antarmuka sistem akan dikirimkan ke bagian sistem backend, dan sistem backend akan mengakses berbagai data yang diperlukan untuk ditampilkan ke bagian antarmuka sistem. Dan di bagian antarmuka sistem akan ditampilkan kembali data-data yang telah diakses dari database. Lanjut. Selanjutnya itu ada diagram activity pengelolaan surat peringatan, yang dimana ini menjadikan gambaran dari proses sistem pengelolaan surat peringatan, yang dimana terdapat dari dua bagian, yaitu bagian staf akademik dan bagian mahasiswa. Yang dimana bagian staf akademik itu dapat melakukan login, membuat SP baru, memasukkan data mahasiswa, dan memberikan SP kepada mahasiswa. Dan dari SP ini akan diberikan kepada mahasiswa dan dilihat oleh mahasiswa. Untuk bagian mahasiswa sendiri, itu mereka hanya dapat melakukan login dan melihat SP yang telah diberikan dari staf akademik. Lanjut. Selanjutnya itu adalah bagian flowchart pengelolaan surat peringatan. Untuk flowchart sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian staf akademik dan staf mahasiswa. Untuk bagian staf akademik itu merupakan flowchart yang paling panjang. Untuk bagian mahasiswa, mereka melakukan login, memasukkan username dan passwordnya. Ketika autentikasinya berhasil, mereka akan masuk ke bagian beranda page dan melihat pelanggaran yang diberikan dari staf akademik. Untuk bagian staf akademik sendiri, mereka akan mengisikan username dan password. Ketika autentikasi berhasil, mereka akan masuk ke bagian dashboard page. Di dalam dashboard page, mereka dapat melakukan berbagai hal, yaitu mulai dari
mengolah data SP, mengolah data mahasiswa, mengolah data pelanggaran yang akan diberikan kepada mahasiswa. Maka sistem tersebut setelah selesai sampai di situ saja. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Ramdan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian wireframe. Yang pertama sekali ada login page. Yang kedua ada home page mahasiswa. Yang ketiga ada halaman data mahasiswa. Yang keempat ada form manajemen mahasiswa. Yang kelima ada halaman data surat peringatan. Yang keenam ada form manajemen surat peringatan. Yang ketujuh ada halaman pelanggaran. Yang kedelapan ada form manajemen pelanggaran. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Franklin. Selanjutnya itu adalah link Figma dan GitHub. Link ini akan berguna untuk progres-progres yang telah kami lakukan, terutama pada bagian GitHub yang merupakan progres implementasi codingan mulai dari front end hingga back end-nya. Untuk bagian Figma sendiri itu merupakan proses dari UI UX desain website kami. Lanjut. Selanjutnya itu adalah kontribusi dari masing-masing anggota tim. Mulai dari saya sendiri, yaitu Franklin Sebastian Felix, membuat bagian halaman login page, halaman profile page, dan halaman mahasiswa page bagi role staff dan mahasiswa. Selanjutnya ada Ririn Anissa Sihite yang telah membuat bagian UI UX design dan halaman data surat peringatan bagian role staff. Lanjut. Lalu ada Ayumi Cynthia Maharani yang telah membuat bagian halaman data pelanggaran page dan surat peringatan page bagi role staff. Lalu untuk Gilang Ramdan yang telah membuat bagian UI UX design dan halaman homepage bagi role mahasiswa. Untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Ayumi Cynthia Maharani. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah dipaparkan. Dari proyek yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa website pengelolaan surat peringatan ini menjadi solusi digital untuk menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan. Dengan sistem ini, proses pembuatan dan pengelolaan surat peringatan menjadi lebih cepat, efisien, terorganisir, dan transparan. Next, bagian refleksi. Nah, melalui kegiatan PBL ini, kami belajar bagaimana membangun sistem digital mulai dari analisis, proses bisnis, hingga implementasi. Kami juga memahami proses di balik layar seperti pemrograman menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap untuk mengembangkan tampilan serta fungsional sistem. Dengan demikian, selesai presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.